Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Daily Devotion dan renungan kita hari ini terambil dari Filipi yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan keenam. Saya kasih judul daripada renungan saya hari ini, Finishing the Race. Ya, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan untuk kita. Firman Tuhan di ayat yang pertama bilang begini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, perhatikan ini, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Firman hari ini ditujukan oleh Paulus dan Timotius kepada seluruh orang kudus, semua orang kudus yang ada di Filipi. Dan hari ini maka firman ini ditujukan juga kepada kita karena kita merupakan orang percaya. Saya percaya firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Firman Tuhan bersifat kekal dan pengajaran Tuhan kebenaran bersifat kekal. Dan apa yang disampaikan Paulus ribuan tahun yang lalu kepada jemaat di Filipi, hari ini disampaikan kepada orang kudus, yaitu saudara dan saya. Perhatikan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Kita harus menyadari bahwa kasih karunia dan shalom, peace daripada Tuhan itu menyertai kita di dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. So, jangan khawatir dengan kehidupanmu, apa yang kau alami hari ini, karena ada kasih karunia, ada damai sejahtera yang terus menyertai hidup kita semua. Ini peringatan yang pertama. Yang kedua, saya suka sekali ini menjadi poin perenungan kita hari ini. Aku, yaitu Paulus dan Timotius, mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah ketika orang itu melihat dan mengingat hidup kita, maka orang itu bisa mendatangkan, justru orang itu bersyukur kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Ini menjadi perenungan kita hari ini. Apakah melalui kehidupan kita itu bisa mendatangkan ucapan syukur kepada Tuhan bagi orang lain? Yang kedua, bukan saja Paulus katakan demikian, setiap kali aku berdoa buat kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bukan saja ucapan syukur, tapi Paulus dan Timotius mengingat mereka semua orang-orang kudus yang ada di Filipi, dan itu mendatangkan sukacita. Lalu perenungan kita hari ini adalah, apakah melalui kehidupan kita bukan saja mendatangkan ucapan syukur bagi orang itu kepada Tuhan, tapi juga mendatangkan sukacita buat orang lain. Ini menjadi perenungan kita, karena bangkit dan bercahaya berbicara tentang supaya hidup kita bisa berdampak kepada orang lain. Ayat kelima katakan begini, aku mengucap syukur, yaitu Paulus dan Timotius mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini, perhatikan baik-baik bahwa orang mengucap syukur atas persekutuan kita dengan Injil. Gitu ya. Persekutuan memakai kata fellowship atau koinonia. Koinonia berbicara tentang fellowship atau persekutuan yang sangat intim, bahkan digambarkan sama seperti kayak hubungan suami istri. Intimasinya itu sampai seperti kayak berhubungan intim antara suami dan istri. Bayangkan bahwa persekutuan kita bersama dengan Injil itu bisa mendatangkan sukacita dan ucapan syukur bagi Tuhan. Dan itu menjadi pertanyaan. So, pertanyaannya hari ini buat kita semua adalah, berarti tanpa persekutuan kita, hidup kita di dalam keintiman dan persekutuan yang intim berjalan bersama dengan firman itu berpadanan dengan hidup kita, maka hidup kita tidak akan bisa mendatangkan ucapan syukur, sukacita, dan bahkan orang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau tutup di ayat ke-6. Firman Tuhan bilang begini, akan hal ini, katanya, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara saudara dan saya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Perhatikan bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Tuhan jelas bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bukan saja ingin, Dia rindu untuk menyelesaikan semua pekerjaannya, kehendaknya di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sudah jelas. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita mau untuk bekerja sama dengan Tuhan? Untuk kita bisa supaya bisa rancangan, supaya bisa pekerjaan yang baik itu bisa dinyatakan dan diselesaikan dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa bergerak sendiri. Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita semua. Persekutuan bersama dengan Tuhan, koinonia, fellowship, itu penting dan menjadi rahasia bagaimana kita bisa mengerjakan sampai selesai apa yang Tuhan mau kerjakan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saya mau tutup perkataan Paulus di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah bukti dan seharusnya menjadi motivasi kita bahwa ketika kita menyelesaikan sampai dengan garis akhir, finishing well, finishing the race well, maka ada mahkota yang tersedia bagi kita semua. Mari bekerja sama dengan Tuhan, karena Tuhan sangat ingin menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita semua. So, project ketaatan buat kita hari ini adalah mari buat satu komitmen yang kudus bahwa izinkan dan persembahkan hidup saudara untuk kita bisa bekerja sama dengan Tuhan dan bersekutu di dalam firman-Nya, sehingga melalui hidup kita bisa mendatangkan ucapan syukur dan sukacita dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih berbicara dalam hidup kami, dan hari ini kami belajar untuk finishing the race. Kami belajar bahwa Tuhan memanggil semua orang kudus, yaitu untuk kami semua, bahwa hidup kami harus bisa berbau harum dan harus bisa mendatangkan ucapan syukur, harus bisa justru ketika orang bersuka cita, karena orang bisa melihat ada persekutuan dalam hidup kami, di dalam keintiman berpadanan dengan Injil itu. Karena tanpa itu semua, engkau tidak bisa untuk menyelesaikan pekerjaan baik sampai dengan kesudahan. Hari ini kami mau buat komitmen, inilah hidup kami, dan biar Tuhan kami persembahkan buat Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan terus ditinggikan, dan ada rancangan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar yang dinyatakan melalui hidup kami. Inilah komitmen kami pakai hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.